ceritanya dulu gimana bisa ketemu dengan Mbah Mat suhu kita nih? Tak jadi yo. Ada teknik konten YouTube. Iya. Oh iya. Kita akhirnya merapat yang Mbah Madri itu. Berarti koncoku main dari Islam, Pak. Iya. Tapi waktu janjian sama koncoku ini, dia malah sakit. Sama, masuk Islamnya baru 3 hari sebelum Ramadan kemarin. Akhirnya masuk Islam juga. Saya waktu itu dari Wonosobo ya Pak ya? Iya. Dari Wonosobo di Jogja, tak ketemu. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Jogja Solo kan macet nggak? Hah? Macet nggak? Di Jogja Solo. Jogja Solo. Lumayan nih, Pak. Macet kemarin Pak. Macet ya. Makanya nggak lewat sana, harus bisa lewat sana juga sih, ya Solo tapi Wah, macet. macet kan lama nanti. Oh iya. Ini dalam nggak ya? Iya. Yakin. Dalam kok. Jangan terlalu kiri kan? Enggak, tanah ini mah. Pas bangun di dalam bangun ini kan gelap orang ngomong dolep batur ternyata terus ada jembatan ya terus akhirnya kayak cek Lurus, Mas? Iya lurus Lurus, ya. tabrak mati nih Mati kok. mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya sedang berada di sebuah rumah milik Bapak Robertus ya. Assalamualaikum Pak Robertus. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat nggak, Pak? Ya. Alhamdulillah. Ini di desa apa ya Pak Robertus ya? Ini Desa Ngelinggi, Kecamatan Klaten Selatan. Klaten Selatan. Iya. Ya, saya nggak tahu nih nama tempatnya apa, jadi saya harus tanya sama yang punya rumah ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Hari ini saya berterima kasih sekali ke Pak Robertus karena kami diterima Pak di rumah Bapak. Masya Allah ya, masih dengar suara ayam ya. Kalau di Jakarta udah jarang ya kayak dengar suara ayam begini Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, Bapak memang sudah dari kecil tinggal di sini atau Iya. dari kecil tinggal di sini Pak? Iya. Masya Allah. Nah, Pak Robertus ini boleh dikatakan adalah dulunya aktivis di agama Kristen ya Pak ya? Iya. Betul ya. Boleh cerita sedikit Pak dari awal siapa Pak Robertus ini dan keluarga besarnya gitu Pak? Silakan Pak. Keluarga besar saya, bapak saya, Hmm. namanya Wito Suratno. Pak Wito. Saya keluarga saya nomor 7 yang hidup. Saya nomor 7. Bapak nomor 7. Ya. Dari berapa Pak? Dari 7 bersaudara. Oh, dari 7 bersaudari. Ya. Jadi Bapak bungsu ya Pak ya? Ya. Oke. Karena Saya pikir bapak- dari 11 Pak. Ya, karena bapak saya dulu ya termasuk orang-orang yang dikatakan juga tokoh, ya. Dia bekerjanya di pegang 2 perusahaan waktu itu, waktu zaman Belanda. Maka bapak saya dulu sekolahnya pertama kali juga karena orang terpandang di HIS, di Holland Island School. Oh, sekolah Belanda tuh Pak ya? Ya, kalau SR Start of School kan cuman lurah ke bawah, lurah ke atas nggak boleh. Iya. Gitu kan. Iya, iya. Setelah saya begitu besar, lambat laun besar, kalau saya melihat ada adzan gitu, bapak saya marah. Kalau marah, come here, Sri. Come here. Waduh, come here. Nah, Ya, apa terus? kata beliau? Kata beliau, the talk over Thomas, the state is hard and slow. Bahasa Belanda ya Pak ya? Nah, bahasa Belanda ya istilahnya tuh Iya. nama-nama binatang keluar semua. Oh, tuh ini kumpulan bonbin gitu Pak? Iya, yang cuman yang dari kata lady stock atau Belanda stock kan Bloodstock. istilahnya orang-orang perempuan yang digunakan itu. Oh, gitu. Seperti itu ya, semacam-macam Iya, lah iya. seperti itu ya Kak. Iya, iya. Tapi orang-orang yang dengar di sini
seneng melihat mendengar seperti itu kata-kata, karena kok bagus ya kata-katanya, karena bagus nggak paham, jadi bagus akhirnya lah. Setelah saya besar, sekolah, ya sampai saya terus ke Jakarta waktu itu, karena ya saya tuh orang bungsu, kakak saya juga pegang peranan di PDK itu. Semua kakak saya nggak kerja pegawai negeri, cuma saya yang tidak pegawai negeri, karena waktu dulu kalau cari untuk kenaikan itu roda, ya itulah istilahnya, segala perkara, segala pekerjaan semakin sulit tanpa duit. Tuh. Apalagi atau terus. Ya, jadi Bapak keluarga besarnya itu memang Kristen. Ya. Semuanya Kristen ya. Nah, setelah itu saya kok waktu dulu pernah di pertanian tuh dari riset agricultural antar Jepang Indonesia dulu, enak sekali, orang 30 cuma 3 yang diterima. Memang saya itu diberikan Allah itu peluang yang bagus-bagus. Sampai kakak saya kalau pulang tuh, kakak kamu punya mobil semua, punya rumah, kamu nggak punya apa-apa. Tapi saya setelah mendapatkan Islam ini ya, sebelum kita uraikan panjang lebar, saya merasa tenang, merasa lebih baik, ya udah kekurangan sarana tata lahiriah, namun hatinya ya bergembira daripada berjuta kelimangan harta benda, kalau batinnya menderita. Buat apa? Olkan men verlisem terus eknum engeset. Nggak ngerti Pak saya Pak. Ada yang ngerti ya Pak? Ya, istilahnya lebih baik kekurangan tapi bisa memelihara kedaulatan pribadi, yaitu harga diri dan iman. Itu jadi ya seperti itulah. Akhirnya saya lambat-lambat kok kerja atau kerasan. Ya saya di pelayaran itu. Usia berapa tuh Pak? Waktu di pelayaran itu sudah tahun 90-an lebih, antara 93 92 itu. 92 93. Ternyata di pelayaran itu ketemu tadi orang yang cukup penting lah. Saya dikuliahkan dulu, itu saya yang membiayai Bapak Sitompel penasihat BP7. Oh, penasehat BP7. Iya. Menguliahkan Pak Robertus. Iya. Kuliahnya di Stephen Tong itu, Sekolah Reformasi Injili. Sekolah Reformasi Injili, punya Pak Pendeta Stephen Tong. Oh, oke. Kalau keluarga besar itu Katolik atau Protestan, Pak? Katolik. Oh, dari Katolik. Ya. Terus Bapak malah sekolahnya di Sekolah Reformasi Injili. Itu Protestan, Pak ya? Oh, jadi ini Bapak nyebrang nih berarti? Nyebrang. Oh, gitu. Nyebrang. Ya memang apa ya, istilahnya kalau zaman sekarang apa ya, crossing faith on the wave. Istilahnya melintas lautan iman. Ya, walaupun mungkin secara dasar mungkin imannya sama ya Pak ya? Sama. Cuman kan Katolik kitabnya 73, Protestan kitabnya 66. Berbedanya kurang lebih situ ya Pak ya? Kemudian ada ritual, kemudian ada beberapa yang ditolak oleh Protestan dari Katolik ya Pak ya? Bapak waktu dari Katolik dikuliahkan di Sekolah Reformasi Injili itu ada rasa gimana gitu Pak? Wah ini menyalahi iman saya dulu atau gimana? Enggak ya? Saya nggak pernah terlintas seperti itu. Malah enggak? Pokoknya yang berbasis agama itu saya anggap itu sebagai jalan tuntunan dan pedoman arah hidup. Itu aja. Kalau itu baik, saya pakai, semua saya pakai. Bukan saya jadi orang orientalis, enggak. Gitu loh. Tapi di mana di situ ada kebenaran, saya pakai karena Islam sendiri itu kan memadukan segala hakikat agama-agama yang sebelumnya yang harus mewajibkan percaya mengimani sejak Adam sampai Isa al-Masih sampai Muhammad. Betul ya. Tentunya iman kepada Islam itu tidak sekedar iman keyakinan tok, tapi harus berdasar logika pemahaman dengan analisis intelektual, menggunakan kemampuan memecahkan berbagai persoalan. Ini tujuan Islam supaya manusia itu selamat. Oh, belum udah tinggi gini ilmunya ya. Saya belum nanya. Tahun berapa tuh Pak Bapak kuliah di Sekolah Reformasi Injil itu Pak? Sekolah tinggi ya Pak ya? 96. Berarti usia Bapak kira-kira 1920 waktu itu ya Pak ya? Oh baru kemarin kok. Saya tuh lahir 61. Lahir 61, kuliahnya 96. 66. Ya. Kan 35 tahun. 35 tahun. Oh. Iya. Tuh. Ya. Lulus Pak sekolah di situ? Pegang bendera. Kumlot ya Pak ya? Pegang bendera Senayan ya. Pegang bendera maksudnya Bapak jadi petugas upacara bendera atau juara satu nih Pak?
karena orang yang terpilih. Terpilih. Yang Jadi juara pertama satu bendera ya, Pak, ya? itu. Dulu waktu itu yang hadir Pak Yakob Nahwe. Oh, pendeta Yakob Nahwe. Iya. Dari Mawar Saron, Pak, ya kalau nggak Iya. salah ya. Ya, ya. Tuh. Jadi Bapak ini apa istilahnya unggulan gitu Pak di Sekolah Ya, Tinggi Reformasi dikatakan itu. seperti itulah. Ya. Karena kita tidak bisa sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Itu Islam tidak pernah mengunggulkan manusia yang itu dengan yang lain. Cuman Ya. Islam mengakui Ya. kesalehan dan ilmu pengetahuan sebagai tolok ukur keutamaan dan keunggulan manusia. Iya, iya. Sama ketakwaan ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak setelah lulus kemudian gimana? Jadi pendeta atau bagaimana? Iya, saya di Jakarta, saya ikut ya jadi ya katakan penginjil, mau pendeta terserah ya saya enggak. Karena saya itu orangnya ya wong iki ora gelem diikat. Akhirnya saya jadi misionaris itu saja. Oh, jadi Bapak jadi misionaris saja. Jadi tanpa jemaat ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak bisa khotbah di mana-mana gitu Iya, ya. no, karena waktu itu kami mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Hmm. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, Ular. tulus seperti merpati. Merpati. Nah, ini harus diungkap. Cerdik seperti ular, lambang fakultas eksak, harus berpikir kritis dan cerdas, gitu ya. Iya, Tapi iya. tidak lepas didasari kalbu, tidak didasari wahyu. Maka tulus seperti merpati. Itu ada ketulusan, tapi akal juga berjalan. Harus kita bisa meletakkan fungsional, dimensi fungsional. Oh, hati begini, akal begini. Karena apa? Wahyu tidak akan dapat berfungsi kalau akal tidak difungsikan untuk memahami wahyu. Tapi akal sendiri tidak bisa bekerja tanpa dibimbing oleh wahyu itu sendiri. Dari lahir batin, hati lan pikiran podo joyonyo. Sama-sama punya kekuatan. Oh, no, corokonya udah mau keluar ini Pak kayaknya. Oh, iya. Jadi Bapak waktu jadi misionaris itu oleh gereja ditargetkan nggak Pak? Bapak setahun harus bisa memenangkan jiwa sekian Iya. orang gitu. Iya, Gitu harus ya. ada target. Memang itu. Masih ingat Pak targetnya berapa orang Iya, gitu? makanya kita harus itu tadi. Kita seperti domba, istilahnya harus jangan sampai berbulu serigala, tapi benar-benar ada ketulusan. Karena apa? Kita harus punya paling enggak 3 kriterianya. Satu, harus melihat pendekatan secara traditional approach. Kedua kali, cultural approach. Yang ketiga, psychological approach. Ini kata Paulus, ya waktu itu, kalau kamu di kambing domba ya mengembek. Tergantung kemana kita pergi gitu Pak ya. Di mana lingkungan di situ. Kalau di macan ya kita ada di macan. Gitu. Jadi supaya kita tuh bisa selamat mengadakan inferensi, penyusupan supaya orang-orang tidak tahu. Tuh. Ingat Pak targetnya waktu itu berapa Pak? 1 tahun gitu Pak. Ditargetin berapa? Kalau target itu tidak terlalu ditekankan, tapi kualitas. Kualitas si pendidik dengan si pembelajari kalau bisa nyambung. Karena juga banyak orang Kristen itu awam juga. Kalau udah percaya Yesus, selamat. Percaya Yesus, selamat. Selamat kau ngendi nek kowe ora ajarane. Udah ditebus gitu Pak ya? Iya, kata penebus. Kok nek ditebus apa digadeki karo setan? Baru saya mau nanya, Iya, nebusnya di mana gitu Pak? Terus nebusnya ke siapa gitu? Berarti kita digadekan, digadekan dengan siapa? Ya. Itu Terus kan. kalau yang menebus sama yang punya jaminan kan berarti tinggian yang punya jaminan ya Pak ya? Mungkin begitu. Ya. Berapa tahun Pak jadi misionaris? Saya waktu itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Di Jakarta atau kemana-mana Pak? Ya kemana-mana. Sampai ke pelosok-pelosok? Iya, sampai di luar Indonesia, maka saya di Sanpanku, di Kaohsiung. Oh, Kaohsiung, Taiwan? Iya. Oh, sampai menginjili ke sana Pak? Iya. Oh, waduh. Tapi kan istilahnya berkas-berkas itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana mau membuktikan wong sudah tidak ke situ lagi. Sudah keluar dari habitat, dari komunitasnya sudah. Istilahnya refleksi teologisnya sudah nggak ada di situ saya. Tuh. 6 tahun sampai ke Taiwan, tapi kalau seluruh Indonesia sudah semua ya Pak ya? Nah itu, kalau nggak salah kan berarti kan perintahnya kan pakai amanat agung ya Pak ya? Iya, Markus 28 itu. Markus 28:19 ya Pak? Karena itu pergilah. Nah, sebarkan berita Injil ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku, dan kebetulan aku akan menyertaimu hingga akhir zaman. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu Pak ya? Itu Waktu Bapak ingat ayat itu gitu Pak, waktu itu gitu ya. Bapak tahu nggak kalau itu ayat ternyata ayat sisipan Pak? Wah, kalau sudah berbicara tentang sewu ya ini, agama semakin detail.
pernah saya dengar kata-kata Gus Dur loh. Hmm. Kalau orang sudah paham tentang agama, dia lepas dari agama. Ya takutnya di situ. Karena kalau kira pikiran terlalu tinggi tidak dibarengi dengan iman, saya sendiri saya biasa jadi orang kafir ya itu. Nah, dulu Bapak boleh cerita dikit nggak Pak? Waktu sebelum jadi misionaris tuh di sekolah tinggi reformasi Injil itu Pak ya? Apa saja yang dipelajarin Pak secara ringkas gitu? Wah, kalau di sana itu ya berbagai kitab, tapi Pasti teologi ya Pak ya? Tapi yang sana satu harus berpikir filosofis. Filosofis. Nah, itu ditekankan seperti itu. Jadi seperti umpamanya kalau Islam, Sewu itu ada Darul Ulum, itu menekankan pada akidah. Gitu. Maka perancang undang-undang dari akidah juga ada W.S. Cokroaminoto. Gitu. Terus siapa lagi, Haji Samanhudi atau siapa. Tapi dari nasional kan Dr. Sutomo, Dr. Setiabudi, Ki Hajar Dewantara, politikus pendidikan itu. Nah, jadi disambungkan antara akidah nanti dengan ilmu pengetahuan. Karena tauhid itu sumber daripada segala ilmu pengetahuan di situ. Nah itu waktu di SCT itu filosofinya itu diperdalam ya Pak ya? Iya. Tapi bahasa asingnya, maksudnya bahasa atau teks kitabnya itu Pak, itu diperdalam juga nggak Pak? Ya kalau semua diperdalam, cuman saya harus selektif. Karena saya walaupun itu sebuah kitab, tanpa cerdik seperti ular tadi, nggak kritis, kita terjebak dalam agama. Wagoruhum dinahum, dia akan terjebak dalam agama. Maksudnya ya, seperti apa tuh Pak? Kalau makanya ya umpamanya seperti itu. Kita kalau sudah dibaptis, kan sudah tidak punya dosa, bersih, sudah ditebus, apa dengan cara itu sudah cukup. Maka juga sering terjadi tadi kontra terhadap batin pikiran itu. Karena apa? Sebelum Injil ada manusia sudah ada Tauratnya, sudah di sini sudah indra itu bisa menimbang, gitu, bisa mengingat, bisa memutuskan dari sini, tinggal akal yang mengungkap nanti, gitu loh maksudnya. Kalau orang kita Islam kan ayat Al-Ankabut 29 yang 49 itu kan ada kata-kata bahwa ayatun bayinatun, sekolah ayatku itu jelas, nyata. Ya fisuduraji untuk ilmu sudah diberikan di dalam dada orang yang berilmu. Gitu loh. Jadi sudah ada Tauratnya, sudah ada Qurannya. Jadi tidak serta-merta setelah Kanjeng Nabi itu wafat, tidak boleh sahabatnya serta-merta terus mau jadi Nabi. Belum tentu bisa. Atau roh penerang dulu dalam dirinya mendapat, kalau kita dulu mendapat roh Kristus, karena bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita sekarang menjadi orang Muslim, kita tidak akan bertahan manusia yang baik jika Allah tidak di dalam diri kita. Kan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Wa lamu analoha yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah sudah di sini. Kalau nggak di sini, we aren't survive to become the good man without Allah in our life. Nggak bisa. Masya Allah. Keren Pak. Nah Pak, selama 6 tahun jadi misionaris itu ngapain aja Pak? Apa yang Bapak sudah capai gitu selama jadi misionaris itu Pak? Wah, nanti kalau saya bicara tuh sangat riskan ya. Karena apa? Secara garis besar aja Pak lah, nggak usah detail lah. Istilahnya garis besarnya ya kita istilahnya mau ke sana, istilahnya ikut mendukung pembuatan gereja. Pembuatan gereja. Nah, setelah itu kita sudah ada pendetanya, kita pergi lagi. Ya identik seperti penjenengan Pak. Nah, tidak seperti harus, saya. Iya, tidak harus menempat. Istilahnya kita istilahnya nomadis lah. Oh, berpindah-pindah. Iya. Jadi Bapak juga pernah beli masjid katanya Pak ya? Ini yang saya pengen konfirmasi nih ke Pak Robertus nih. Saya mendengar Pak Robertus ini pernah beli masjid, terus kemudian dijadikan gereja. Itu Pak, betul? Iya, istilahnya tidak usah diceritakan lah. Penting kan sudah ada yang tayang. Oh, sudah ada. Berarti confirm ya Pak ya? Sudah tayang. Daerah mana tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Saya dulu tuh ya di daerah, wah sudah tidak, umpama di dalam satu kota itu sudah merupakan satu titik, nggak bisa dikenal daerah itu. Oh gitu? Itu masih ceritanya boleh tahu Pak? Ceritanya boleh tahu nggak? Palembang sana lah. Oh, Sumatera Selatan. Oh. Ceritanya boleh tahu nggak Pak? Masjid kan biasanya itu kan wakaf Pak ya. Kok bisa Pak dibeli gitu Pak? Karena waktu cerita di sana di gereja Turki itu juga kan istilahnya dijadikan masjid, gambar-gambar apa itu masih sekarang tidak boleh diturunkan. Ya, seperti itulah.
Jadi istilahnya gimana ya? Ya tidak dikatakan balas dendam, ibarat persaingan yang sehat gitu aja. Persaingan sehat. Gitu aja. Ya, cuma saya bingungnya kalau masjid itu biasanya kan apa ya? Ada pengurusnya gitu, Pak. Bagaimana ceritanya bisa dijual ke pihak yang beragama lain, terus kemudian dijadikan gereja, apa nggak berontak gitu, Di Pak? sini ada juga gereja jadikan masjid dibeli ganti warna tuh. Saya baru dengar, tapi baru istilah saya hanya peroleh kabar lewat sam'iyah, ya, lewat pendengaran saja. Tapi secara idol yakin saya belum. Yang di daerah mana, Pak? Daerah ganti warna sini. Kemarin saya dapat berita. Yang di Kentan. Saya diundang ke sana. Yang Masjid Isa Al-Masih, Pak? Saya nggak tahu, makanya saya kalau ilmu yakin saya sudah, tapi ainul yakinnya kan belum. Nanti kalau ngomong wah ainul yakin berarti kamu pembohong, apalagi belum hakul yakin. Itu tadinya gereja kerasulan Yesus, Pak, di daerah Kentan, di Klaten, kurang lebih mungkin sekitar 15-20 kilo kali, Pak, ya, dari sini. Iya, betul. Betul ya, Pak, ya? Terus kemudian dijadikan masjid, namanya Masjid Isa Al-Masih, Pak. Alhamdulillah saya dan teman-teman itu yang beli, Pak. Ya. Kita jadikan masjid. Alhamdulillah. Makanya saya pengen dengar cerita Pak Robertus nih, gimana ceritanya dulu masjid bisa dijadikan gereja gitu, Pak. Nothing impossible by God. Asik. Itu saja. Itu aja, Pak, ya? Kalau nanti kita uraikan satu persatu, kita bahas kepanjangan juga. Oke. Ya. Berapa waktu itu jamaahnya, Pak, ya, di masjid itu, Pak? Ya sudah sekitar kurang lebih yang tinggal tuh sekitar kurang lebih 100-an. 100. Nah, kita harus makanya, di situ kok banyak peminum. Kita ya cara-cara minum. Oh gitu. Pakai gitar, pakai ini, pakai itu bisa supaya bisa masuk ke situ. Oh, gitu. Sesuai dengan budaya di situ. Terus orang-orang Islam yang di masjid itu semuanya berpindah ke agama Ya seperti itulah. seperti itu. Nah, Tahun berapa tuh, Pak? itu kalau nggak salah tahun 80-an. 80-an sampai nggak begitu ya 89, 8. Oh, 89, 90 ya? Iya. Oh, di daerah Sumatera Selatan, Pak, ya? Iya. Tuh. Berarti Bapak ini saingan saya berarti ini kalau gitu nih. Seperti tadi Bapak bilang persaingan sehat, Pak, ya? Kan saya sendiri perasaan orang banyak yang saya itu dikatakan masuk ke ininya besar. Oh iya. Ya toh? Iya. Kok sampai segitu padahal saya nggak kekurangan. Iya, iya. Padahal mie kecil aja nggak dapat sesenti aja nggak dapat apa-apa karena memang mungkin sudah panggilan sana itu di kota Bayana Rasul Pinalgo yang sudah tahu jalan yang benar mana jalan yang sesat. Kan Allah menyediakan dua jalan, ya jalan untuk istilahnya untuk menuju kesengsaraan hidup, ada jalan kebahagiaan hidup. Manusia diberi kebebasan karena agama Islam dilandaskan dengan freedom of will, tapi didukung fakta yang amat jelas. Kullu nafsin bima kasabat rahinan, tiap diri akan bertanggung jawab apa yang telah diperbuat, ya kan gitu. Monggo. Islam tuh enak banget, bebas, la ikrah wa'idid, tidak bisa dipaksakan. Gitu. Gini, Pak Robertus, kenapa kok tadi saya nanya-nanya soal Bapak beli masjid jadiin gereja gitu? Karena waktu saya dan teman-teman beli gereja itu, kemudian kita jadikan masjid, itu pihak yang menjual dalam ini marah gitu, Pak. Kita dianggap melakukan cara-cara yang tidak terpuji gitulah. Ya ternyata udah ada yang ngeduluin saya gitu ternyata. Semua itu kalau istilahnya minta maaf ngalir barang. Iya. Karena apa? Apa yang dengan hijrah Rasulullah berhabda al-mujahiruna paman hajaro alaihi hu'anhu manahu hu'anhu. Hijrah itu menghijrahkan diri dari segala penyelewengan kan begitu, supaya tidak nyeleweng, terikat oleh aturan hukum Islam, syariatnya, ya kita pasti selamat. Ya tadi saya teringat Pak Robertus kan awal-awal kan bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya Pak ya. Iya. Mungkin itu juga kan yang Bapak pakai untuk beli masjid itu jadi gereja kan Pak ya. Memang harus ular tuh dia harus sekali menangkap harus kena. Harus kena. Sama burung bantu. Ya, jadi dia tidak mau pekerjaan yang istilahnya absurd. Nggak mau. Ya maksudnya poinnya adalah ya yang Bapak lakukan untuk beli masjid itu
untuk menjadi gereja itu kan juga dengan cara-cara cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang komplain sama saya ya tolong di reflect gitulah ya. Akhirnya bagaimana nek cara wong Solo jare lho Iya, iya, cara iya, wong iya. Solo patene kowe ngapusin ning aja kok aja proses sing diapusi lho mate kowe ngapusi diapusi malah tapi yang dihapusi malah senang. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Tapi nek untuk menghilangkan rokok dengan rokok. Oh, jangan rokok. Iya, iya, iya. Jadi kalau gitu ngerokok dulu, Pak. Iya. 6 tahun ya, Pak ya, dulu ya. Jadi misionaris ya, Pak ya. Nah, terus gimana tuh, Pak? Kok ceritanya kok bisa pindah pagar gitu, Pak? Nah, kan saya di sini pulang. Istilahnya nggak saya sebut istilahnya lembaganya ya. Istilahnya Iya, yang penting kita tidak menjenguk orang lain. Iya, iya. Udah, yang penting saya pulang mendirikan gereja di sini nih. Oh, Bapak pulang ke kampung halaman, kemudian mendirikan Ya, gereja. saya di persona non gratakan seakan-akan. Oh, gitu. Ya, saya pulang ke sini, alhamdulillah banyak sekali yang datang. Oh, Itu lama-lama sudah 2 tahun lebih asal ada tamu. Nembe siam Pak. Hah? Nembe siam puasa. oh, oke. Ya, ya. Yo. Apa gue ngerti poso tenan? Nah, gue paham tentang poso. Ojo Anda tidak paham kata Kanjeng Nabi wawalun liman qoro'aha celakalah bagi membaca ayat-ayat walam yatafakar fiha yang tidak tahu kandungan maknanya. Itu Rasulullah sendiri bersabda seperti Iya, itu. Itu harus dikupas dari poso itu ada kriteria pembeda aja 3, tetapi tidak usah bicara seperti itu. Ini lanjutkan ini. Akhirnya tergerak hati saya. Kenapa mereka pada puasa? Akhirnya saya berpikir gereja tak tutup. Berapa tahun, Pak, setelah itu bangun? Setelah ada Ramadan, saya berusaha puasa. Yang nyuruh siapa, Pak? Eh? Yang nyuruh siapa puasa? Saya Nggak ada yang nyuruh? nggak ada yang nyuruh. Soalnya hanya tergerak kepada hamba-hamba Allah yang saya makan tiap hari enak-enak. Ini itu. Mereka ya, puasa gitu. Puasa orang non saya tionghoa bos-bosan pada datang sini. Ya atau istilahnya saya kalau motor rusak apa rusak, Pak sudah tadi sudah siapa? Ya ini bosnya yang wah sampai lama-lama itu malu sendiri. Butuh apa-apa nggak bayar. Oh, alah, ya, ya. Akhirnya saya tergerak, saya melakukan puasa. Jari nek wong Jawa iki poso ngupas rasa. Diteliti dulu maka ada sodrona sadam mensucikan diri dan lahir batinnya disucikan. Ya tak istilahnya harus suci lahir dan batinnya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan batin. Ya, ya, itu ya. kan salat tanpa tasawuf itu musfro. Tapi tasawuf tanpa sholat ya nggak dapat apa-apa nanti. Jadi dua-duanya itu ya itu tadi diletakkan dalam dimensi fungsionalnya, saling melengkapi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Waktu tasawuf nggak sholat ya nggak bisa. Berapa tahun, Pak, Bapak buka gereja di sini? Ada kalau 3 tahun. 3 tahunan. Nah setelah itu saya lanjutkan, saya ikut puasa. Baru 1 minggu gigi saya bengkak. Itu Allah memang saya nggak boleh puasa gimana. Nah setelah puasa tadi ngepaso, jadi puasa yang ngepaske rasa. Ya toh. Nek wis pas baik puasa yang ngepaske rasa. Rasa sejatine marang Gusti Allah supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan Allah. Jadi kehendak Allah kita harus paham. Orang yang paham tentang kehendak Allah itu nek wong Jawa jane wong misuwur titah kinacek jalma pilaning Jawa to kang dadi sarining jagat mustikaning bawana inti sarinya manusia karena segala sesuatu ada inti sarinya. Nah, di sini orang yang intisari adalah orang-orang yang berserah diri secara kafah, secara totalitas menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah manusia yang menjadi mutiaranya dunia. Ya. Itu Muslim sejati ya, Pak? Iya, Muslim sejati. Maka tidak ada mukmin Islam, tapi mukmin Muslim. Jadi waktu Bapak jadi pendeta di gereja di kampung halaman Bapak sendiri, malah Bapak ngelihat orang-orang sekitar Bapak puasa, terus Bapak malah jadi pengen puasa. Nah, itulah saya pengen puasa sampai selesai. Begitu sampai selesai kan saya kebingungan. Terus saya pagi-pagi buta, biasanya piston atau subuhan itu loh, ya.
saya berdoa. Karena apa? Yang kunci yang utama dengan dia, ayat-ayat itu dalam Yohanes ada, dalam ini ada itu, I'm the truth and the life. No The way, man the truth, and the unto life. God but by me. Ya, ya. Gitu. The way ya, Pak ya. To me, deny yourself, take up your cross. Waduh. Seperti Terus? itulah itu akhirnya saya saking songko kusuknya Mm-mm. soul of my body. Loh, tapi Bapak waktu puasa itu, Bapak berpuasa secara Islam atau secara Bapak Secara sendiri? Islam. Secara Islam? Iya. Setelah selesai, Heeh. itu tadi saya berdoa, ya di situ dengan ayat itu saya kok istilah roh saya lepas dari tubuh, soul out of my body keluar dari tubuh saya. Dan di sana melihat alam keindahan yang sangat luar biasa. Tak pernah aku melihat itu. Hmm. Di situ saya. Itu pas lagi Pas selama saya- puasa, Pak? Pas habis puasa selesai itu. Oh, habis puasa Saya tuh selesai. berdoa atau kuat doa saya. Terus di sana seakan-akan itu Profesor Dr. Sularso Supatar, Ketua Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, perasaan saya itu dalam penglihatanku. Kok saiki kowe dongamu wong, karena di sana saya menemukan batu besar yang memancarkan 3 mata air. Saya berwudu di sini. Akhirnya inilah cara sembahyang yang benar, suci lahir, suci batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya tentunya. Maka kita istilahnya dalam bahasa Chinese, Sioni itu bukannya berbakti kepada orang tua, tapi membela umat kita, ya dari segala bencana, menyelamatkan negara juga, itu baru Sioni. Kalau Tionghoa mengatakan berbakti cukup orang tua belum Sioni, harus dengan teman, dengan masyarakat, dengan negara, baru itu. Yang memicu Bapak puasa itu karena awalnya Bapak Melihat mereka itu. melihat orang-orang Muslim berpuasa. Iya, udah saya makan enak-enak Terus Bapak merasa merasa koyong apa rasanya. Aku coba tak pengen ngerasain puasa gitu, malah Pak. kebablasan. Kebablasan. Nah, ini kebablasan enak loh, Mas. Iya, 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 iya. Kebablasan enak. Jadi kebablasan tuh enak, Pak ya. Iya. Kebablasan enak. Terus setelah selesai puasa ikut sholat, Pak? Sholat Id? Belum. Oh, belum. Saya Selama puasa juga belum sholat? belum, saya Belum. masih bingung. Setelah saya masih bingung, iya ya harus ngopo ya, aku bingung terus kudu ndi. Neng tapi keputusan final saya ya wis coba iki tak cekele, saya belajar dikit-dikit. Dikit-dikit pada kurun waktu 2 tahun saya jatuh sakit malah. Oh. Jadi mengalami pembusukan pusar sampai 3 cm ya. Oh. Jadi pusar saya ini 2 sama sini. Oh. Sampai 40 hari. Kurang 1 minggu saya di dibawa ke Murwadi Solo. Begitu saya dimasukkan ruang bedah, ya baru disuntik H2Cl2 lah, etil klorid yang untuk menenangkan. Iya, iya. Ini nggak usah diteruskan, karena mesti fatal. Sudah berapa orang yang begini mesti fatal. Saya sudah keluar tinjanya udah hitam kok. Nek cara wong Jawa telek lowo, udah mendekati kematian. Dibawa pulang. Saya pulang hari Selasa jam pagi, kok saya itu kok mata saya apa kornea saya udah pecah ya, kok lampu sekian watt ini nyala nggak sih, Mak? Nyala, tapi nggak lihat. Coba TV-nya, TV dengar suaranya, tapi nggak lihat gambarnya. Ternyata dunia itu gelap. Oh, alah. Jadi kalau menghadap ke sana, kalau kau Dendi itu lihatnya masih ingat istri, nggak usah ke sana, nggak usah menghadap sana, karena semua itu harus ditinggalkan. Ya toh, istilahnya walakot jektumuna faroda kama kolaknakum awala marotim wa taroktum makuwanakum baro asukurikum. Kamu menghadap aku, tinggalkan semula kehebatanmu, hartamu, kepintaranmu, kekuatanmu, kehebat, kesaktianmu. Tinggal seperti Werkudara itu, orang yang punya kesaktian, otaknya cerdas, tapi waktu menghadap di alam gaib kayak kapuk. Masuk di air gak bisa apa-apa menghadap Allah. Seperti apa ya? Ya, nggak lebih dari seekor lawan gitu ya, Pak ya. Tidak bisa istilah dibanding-bandingkan. Akhirnya saya diponis meninggal waktu itu. Karena sudah terus saya jam pagi itu jam 7 malam udah pada meninggal. Ternyata saya mengadakan perjalanan lagi ke sana. Nah, di sana waktu itu, mohon maaf Pak, azan. Kita break sebentar Pak ya.
Kita lanjutkan Pak ya. Ya. Baik, kita lanjutkan setelah azan asar ya. Monggo Pak, dilanjut Pak. Tadi Ya, jadi itu Bapak tadi mengalami pengalaman Istilah- spiritual ya Pak ya. Istilahnya ya, istilah ini termasuk testimonium spiritus sancti internum, kesaksian Iya, dalam iya. ruh. Ya. Waduh, bahasa Latinnya keluar. Nah, jadi begitu di sana ternyata saya dalam kematian itu yang sudah ya baru diprediksi mati itu, saya ke sana lagi. Mm-mm. Ternyata di sana perasaan saya yang saya lihat, perasaan yang real lah tuh. Ya sepi, saya ada, tapi saya tidak lihat saya. Hmm. Saya tanpa kuping mendengar, tanpa mata melihat, tanpa mulut juga bisa berbicara di alam sana. Hmm. Jadi perasaan tidak ada siapa-siapa. Hmm. Kayaknya sudah seakan-akan di situ inani analoha la ilaha illallah. Di situ hanya cuman beliau sendiri. Allah, ya. Nggak ada. Nah, setelah itu saya mau lewat sesuatu kayak senar tipis tuh mengkilat sekali. Hmm. Saya mau nginjak gitu, kayak mau jatuh. Hmm. Akhirnya apa? Ada kata-kata, ikutilah aku. Hmm. Jadi di sana yang penting sami'na atau nak, jangan maunya sendiri. Ya. Saya dituntun di situ saya mendapatkan menemui suatu tebing besar yang ada pintunya 2 itu besar-besar. Jadi dijaga kanan kiri orang tinggi besar hitam, rambutnya gondrong, pakai pedang. Mau apa? Mau lihat ke situ. Di situ dibuka. Ternyata saya melihat penyiksaan di alam sana. Istilahnya golek tombo loro rano, pengen mati orang yang dalane pati lak malah rekoso. Kalau di dunia nak pengen mati pun nabrak sepur atau apa cepat di sana nggak bisa. Sebelum ketentuan dari yang Maha Kuasa. Yeah. Akhirnya balik. Begitu balik, jalannya nggak ada. Jalannya tuh nggak ada lagi yang saya kata kalau tergelincir di situ karena istilah saya dengar dari khotbah beliau 70 tahun lamanya ya sampai ke dasarnya. Terus saya itu ada cahaya yang sangat terang sekali. Udah ayo ikutilah aku lagi. Aku bisa jalan. Setelah jalan kok lama-lama ada orang menangis. Istri saya juga menangis. Saya siuman jam 9 pagi. Berapa lama itu Pak? Sekitar istilahnya dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 7 malam? Sampai jam 9. Sampai jam 9 pagi? Perjalanan 12 jam. 12 jam? Mungkin menempuh itu, takrujul malaikatu baru ilaih, fiyamingkan kok daruhu komisina alfasana. Malaikat menghadap Allah, cuma 12 jam kalau ditempuh oleh 50.000 tahun lamanya. Saya hitung sekitar 430 miliar kilometer. Masya Allah. Luar biasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi masuk Allah. Nah, setelah itu ya pada ngomong. Yang tidak suka ya orang biasanya habis meninggal hidup lagi. Satu nek wong Jawa, sinting, gendeng, koclok, edan. Tapi ternyata Allah saya diberi kecerdasan. Masya Allah. Bukan sekedar maos, tapi ngaos, ngaji. Itu namanya merenungkan, memperhatikan, melihat, dan mengambil pelajaran dari suatu masalah dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Saya, kok seperti ini? Akhirnya saya diberi kecerdasan. Istilahnya ya kalau adzan pun baik karena Pak misioner mesti bisa nyanyi, musik bisa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke masjid. Nah setelah itu orang-orang pada ngomong kalau yang dekat dengan saya baik, orang Muslim pun Islam pun ada yang tidak suka sama sekali dengan saya. Ya, tokoh-tokohnya pertama kali mungkin ya lain selainnya, saudara jauh udah nggak kenal gitu. Nah, setelah itu ya itu tadi saya diberi kelebihan seperti itu, diberi kecerdasan. Katanya nek wong mati uripnya seperti itu tadi. Nanti gini, tapi bagi orang-orang Islam yang dekat dengan saya baik di luar kampung, gitu, kamu dibersihkan dosa-dosamu, kamu diampuni dosa-dosamu dengan cara itu. Kamu berarti orang yang didekatkan dengan Allah, seperti itu. Yang membuat hati saya semakin semangat, termotivasi oleh mereka-mereka. Ya. Jadi setelah Pak Robertus dinyatakan meninggal, tahun berapa tuh Pak? Itu kalau tidak salah anak saya yang nomor terakhir ini baru usia 28. Ini umurnya sudah 17. Jadi 20-23 dikurangi 17 gitu aja. Sekitar 2006.
Jadi kira-kira tahun 2006 setelah Pak Robertus pernah dinyatakan meninggal, Iya. kemudian mengalami peristiwa spiritual gitu Pak ya. Iya. Setelah itu Bapak siuman. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi setelah Pak Robertus sempat dinyatakan meninggal, terus kemudian selama 12 jam Pak Robertus mengalami peristiwa spiritual ya Pak ya. Iya. Pak Robertus siuman, terus kemudian malah Pak Robertus seperti merasa mempunyai kecerdasan yang lebih ya Pak ya. Terus baru setelah itu Bapak masuk Islam. Ya, jadi saya terus memutuskan karena dari situlah saya diberi kelebihan yaitu ESP, istilah extra sensory perception, dapat melihat sesuatu yang orang belum bisa melihat. Iya, Istilahnya seorang iya. visioner lah. Iya, iya, iya. Ya. Terus akhirnya Bapak bersyahadat di mana Pak? Saya syahadat saya dulu itu dengan Pak di sini orang Basin namanya Pak Haji Sirot. Di kampung sini, di kampung. Oh di rumah? Iya. Oh bersyahadatnya di rumah? Saya nggak tahu didatangi berorang-orang sudah bawa makanan semua. Oh gitu. Saya nggak tahu didatangi sore-sore. Iya, iya. Habis jam 7, habis isya itu langsung dijatat. Soalnya orang ini nanti kalau tidak cepat dijatat malah orang berbahaya nih katanya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya Bapak bersyahadat di rumah ya. Iya. Jadi luar biasa ya pengalamannya Pak Robertus ini ya. Tidak semua orang bisa punya pengalaman seperti Pak Robertus ya. Jadi istilahnya berpindahnya Pak Robertus, keyakinan Pak Robertus dari agama Pak Robertus yang lama masuk ke dalam Islam itu melalui sebuah peristiwa yang luar biasa ya. Iya. Betul. Itu Karena sebenarnya itu- nggak bisa dijelaskan secara Iya, kata-kata iya, mungkin ya karena Pak ya. apa ya. Seperti Islam tuh kayaknya terbagi kalau dalam ayat loh ya, terbagi ada 3 bagian orang yang menjadi orang Islam Muslim lah. Satu, karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu taqulu fi silmi kafah Iya. wala tatibuna kutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Dipanggil karena bahaya ya, masih ikut Iya. jejak-jejak. Tapi ada yang 132 itu Al-Imran aja Al-Baqarah masya Al-Baqarah itu mengatakan bahwa sahabat Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innal hastafalakumudina wa la tamuna ila wa muslim. Cucu-cucu dari Iskak dan Abraham itu sudah dipilihkan, diwariskan, ada warisan agama. Nah, saya 206 Al-Baqarah la ikraha fiddin kota bayan margoya fama yakfur bitaubuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sudah punya tali ikan yang tidak akan mungkin putus selama-lamanya. Iya, 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 iya. Ada Masya Allah. bentuk-bentuknya juga. Masya Allah ya. Pak Robertus ini ya. Jadi kalau boleh saya rangkum gitu ya Pak ya. Pak Robertus ini mendapatkan hidayah itu langsung gitu ya, nggak main-main ya. Melalui peristiwa yang luar biasa gitu ya. Iya. Itulah Mas Dondi hidayah itu akhirnya tersentuh hati saya. Saya langsung bikin konsep lagu. Bila ku teringat di masa yang lalu, tiada arah tujuanku, sesat gelapnya hidupku, sesatnya jalanku, ku tak tahu siapakah diriku. Betapa beratnya
Beban ku rasakan, ku tak sanggup untuk memikulnya. Besarnya dosaku, beratlah siksanya. Siapa yang dapat menolongku? Sekarang ku tahu hanya selain Engkau. Ya Allah Tuhan yang membimbingku. Kini ku mengerti, aku sadari begitu besar kasih-Mu padaku. Ya tadi, hidayah yang agung telah aku terima, jauh lebih besar dari dunia ini. Semua tak berarti harta dan hidupku, selain bersyukur padamu, bersujud menyembah-Mu ya Allah. Saya langsung karang. Barakallah, Saya Pak. karang. Sudah dapat berapa lagu dari ke Jawa, sudah saya karang semuanya. Nah, seperti hidayahnya memang luar Bapak dulu pencipta lagu ya, Pak ya? Waktu di gereja pencipta lagu, Pak? komposer, musisi. Kemarin Mas Sakti aja kesini ngejak kolaborasi Waduh, dari Mas. Jogja. Iya. Wah. Tapi saya kalau ke sana ke sini, ya maaf ya, saya tuh setelah usia yang saya menua tuh sering bingung kalau masuk Jogja tuh. Wah, kalau dulu masih muda ya sampai manapun berani. Iya, iya. Lalu gini, Pak, maksud saya gini, Pak. Pak Robertus mengalami peristiwa yang luar biasa, yang mungkin di luar daripada pemikiran manusia gitu ya. Tapi setelah Bapak masuk Islam, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. ya setelah Pak Robertus masuk Islam atau memeluk Islam, terus Pak Robertus kan mantan misionaris nih. Iya. Maksud saya, Pak Robertus kan dulu kan waktu di sekolah tinggi kan juga banyak belajar mengenai filosofi kan. Iya. Gimana tuh Pak filosofinya waktu di kekristenan dengan konsep ketuhanan di dalam Islam gitu Pak? Kalau diterangkan sebuahnya ya semua itu penjelmaan, manifestasi ataupun perwujudan dari maujudat ya istilahnya. Saya kira ya sedikit, saya kurang begitu gimana ya. Kalau saya di sini kan cukup sempurna lah Allah. Cuman la ilaha illallah, tidak ada konsep-konsep yang bentuk-bentuk lainnya yang membingungkan. Maka penjenengan tadi tidak hanya dikatakan luar biasa Islam, tapi surprise, wonderful, and spektakuler. Luar biasa. Nah, akhirnya itu tadi, memahami di sini, rasanya kok saya nggak membeda-bedakan. Rasanya kok saya menjadi menemukan tentang Tuhan, Allah, saya temukan. Karena di situ, wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa aku sudah mendidik di antara manusia dan kita imanen dalam diri manusia, tapi transenden menguasai sang kawula seluruh alam ini. Jadi subjek ada di dalam objek, tapi objek juga di dalam objek. Itulah kalau orang Jawa manunggaling kawula Gusti wa nahnu aqrabu. Sesungguhnya aku dekat denganmu, lebih dekat daripada urat leher. Seperti. Maksud saya gini Pak, saya sebenarnya ingin mengarah sedikit ke gini. Karena Bapak sudah belajar filosofi di sekolah tinggi kan dengan cukup lama, apalagi Bapak juara begitulah di sekolah tinggi itulah. Maksud saya dengan adanya pemahaman bahwa Tuhan Sang Pencipta itu dikatakan Maha Kuasa, sehingga dia juga berkuasa menjadi manusia gitu Pak. Itu kan yang dulu Bapak yakini gitu kan. Di Islam kan ada yang namanya sifat-sifat mustahil daripada Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Kan ini kan nggak nyambung nih Pak. Kalau Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia juga Maha Suci, apakah dia bisa menjadi manusia ciptaan yang tidak Maha Suci kan gitu kan? Itu kan nggak nyambung dengan konsep di Islam. Sebetulnya ada sedikit nyambung ya. Gimana Karena Pak? Ini tentang suatu penciptaan. Jadi menyangkut segala ada subjek dan objek. Jadi subjek yang menciptakan objek, objek yang diciptakan subjek itu. Jadi segala sesuatu yang ada subjek itu bisa maujudat. Tuhan, kata Tuhan itu karena ada gejala bahasa, ada sigub, apok, ada sigub, paragub, aparesis, itu ada ketambahan suku kata di tengahnya. Sebetulnya Tuhan, jadi Tuhan. Sebetulnya baru, jadi baharu. Nah, baharu. Kalau tidak tahu pemahaman akar kata bahasa itu, juga repot nanti. Makanya
Sementara objek yang diciptakan namanya alam, jadi satu, Tuhan semesta alam. Dan alam inilah sebagai pengetahuan yang oleh para ilmuwan dalam fenomena-fenomena alam, itulah ayat-ayat Allah. Ini fidzalika la ayatil liqaumi yatafakarun. Inilah tanda-tanda kekuasaanku bagi orang yang berpikir. Jadi Islam itu, Al-Quran itu, istilahnya didominasi oleh secara literal maupun akar kata banyak, ya'lamu, a'lamu, wa'lamu, yatawakilu, yakilu, banyak sekali. Banyak sekali. Maka kalau saya bilang Al-Quran ini didominasi dengan akal sehingga terjadi logika. Ranahnya Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ini tunjukkan yang benar dan yang salah supaya kami dapat melakukan dan meninggalkannya. Ini ranahnya kategori logika. Nanti naik sedikit tentang baik buruk, etika, amar ma'ruf nahi mungkar. Naik lagi tentang keindahan, jelek dan indah masuk. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqa. Sebetulnya yang diciptakan Tuhan ini semua indah. Karena kamu tidak tahu ilmunya, goblok, yang menganggap itu jelek. Kalau ditarik benang merah, kok diciptakan kok jelek, berarti yang menciptakan dong. Ikut jelek. Sang menciptakan semua indah. Tinggal kamu tahu ilmunya atau tidak. Itu saja. Nggak, maksud saya, jadi kembali lagi ke pertanyaan saya. Berarti kan konsep yang Bapak sudah pelajarin selama bertahun-tahun di sekolah tinggi itu kan Bapak akhirnya tinggalkan. Ya kan Pak ya? Artinya Bapak sudah meyakini atau hakul yakin dengan konsep ketuhanan di dalam Islam. Ya kan? Bapak meninggalkan konsep ketuhanan yang dari Kristen, gitu kan? Ini kan bukan sesuatu yang bisa direkonsiliasi gitu kan, Pak? Bukan sesuatu yang ada kaitannya gitu loh. Nah, maksud saya, Bapak pada waktu masuk Islam berarti Bapak sudah yakin bahwa konsep atau konsep ketuhanan yang di kekristenan itu menurut Bapak memang sudah Bapak rela tinggalkan gitu ya, Pak ya? Gitu ya? Yang penting saya sudah satu tujuan ini, Pak. Oke, iya. Satu pilihan dalam memahami Islam. Tuh, ya. Baik, Masya Allah ya. Yang penting kita Islam jangan cuma yakin, harus ada dasar, dalil dan argumentasinya. Karena Islam sendiri menangani pengaturan dalam kehidupan dunia menggunakan atau memiliki daya rasional, atas dasar kebenaran Quran dan Sunnah. Nah, iya, Masya Allah. Nah, jadi Bapak bersyahadat 2006 ya? Atau tadi berapa tahun Bapak tadi? Kejadiannya tadi kan 2006. Yang Bapak sempat dinyatakan meninggal itu tahun? Sebelumnya saya sudah masuk Islam tapi nggak aktif. Oh gitu. Tapi bersyahadatnya setelah kejadian itu di 2006 berarti? Itu hanya 2010. Oh iya, duluan anak saya dulu baru 2010 saya. Oh, Bapak waktu dinyatakan meninggal tahun 2000 yang 2006 itu tadi. 2006. 2006 2007. 2006 2007. Terus Bapak bersyahadatnya 2010. 2010. Iya. Kenapa ada jedah gitu, Pak? Kenapa ada jedah berapa tahun gitu? Lah namanya kan saya istilahnya nggak aktif kan, nggak terlalu aktif sekali. Saya mendalami istilahnya ya bukan pernah. Saya rasakan betul, saya hayati, saya renungkan. Saya pikir. Berarti sebenarnya 2006-2007 hati Bapak tuh sebenarnya sudah Islam. Mungkin sudah sejak kecil karena dari kecil asal ada adzan itu saya senang sekali. Oh gitu. Oke, maksud saya jedah itu berarti Bapak sebenarnya hati Bapak sudah masuk Islam, cuman Bapak secara resmi bersyahadat 2010. Karena apa? Islam itu ya untuk kita ya, kita tidak bisa mendiskusikan yang lainnya. Yang penting kan sudah ada ayatnya, kami sempurnakan agama. Karena apa? Sempurna agamanya. Karena apa? Tidak ada kitab seperti itu. Karena maka sempurna kitabnya. Sempurna Allahnya, tidak usah pakai ini dan itu Islam itu. Sempurna jalannya. Karena apa? Setiap hari 17 rakaat harus ihdinas siratal mustaqim. Sempurna keselamatannya. Setiap ketemu dengan sesama umat muslim maupun di luar umat muslim, kita tetap assalamualaikum, damai sejahtera. Selamat. Sempurna imannya. Sempurna iman tadi ada 6. Terus sempurna rukun-rukunnya. Yang lainnya belum saya baca seperti itu. Gini Pak, sebenarnya saya senang sekali kalau berbicara dengan orang yang sudah berislam tapi dari kekristenan, tapi maksud saya yang dari kalangan akademis gitu Pak. Kalau Pak Robertus ini kan berarti kan juga termasuk kalangan akademis, juga kalangan
praktisi gitu kan Pak. Iya. Karena kan sekolahnya lulusan STT, prakteknya juga langsung jadi misionaris gitu kan. Ya maksud saya gini Pak, jadi saya pengen mendengar lebih banyak dari Bapak tuh sebenarnya mengenai apa saja yang Bapak pelajari di STT itu, konsep-konsepnya gitu. Karena selain apa namanya, selain juga kalau menurut saya nih Pak ya, menurut saya konsep atau filosofinya di dalam kekristenan itu kan ada kayak semacam adopsi Pak dari konsep atau filsafat dari Yunani kuno Pak. Bapak paham ya maksud saya ya? Jadi kan ada istilahnya ada inkarnasi gitu loh Pak. Karena Yunani kuno kan Bapak tahu lah ya, dengan Helenismenya gitu kan, ada konsep dewa yang juga bisa jadi manusia gitu. Bahkan ada dewa yang punya anak manusia gitu, menghamili manusia jadi punya anak manusia setengah dewa gitu, setengah manusia setengah dewa. Konsep-konsep seperti itu kan yang ini karena saya juga mendapatkan beberapa apologet atau artinya apologetika gitu ya, pembelaan dari kalangan kekristenan. Perbandingan. Ya, dalam arti menurut mereka ada yang bilang begini Pak, bahwa Kristen dan Islam itu sebenarnya kalau boleh dibilang tuh sama. Samanya begini katanya. Kalau di Kristen firman itu nuzul menjadi manusia, kalau di Islam firman itu nuzul menjadi Quran gitu katanya Pak. Menurut Bapak kira-kira tanggapannya gimana? Mendapat saya itu masalah keyakinan ya. Tapi keyakinan itu Pak, anu lagi, tidak hanya sebatas yakin, tapi harus itu tadi, akal juga bekerja. Karena sebelum Ibrahim itu sudah ada agama-agama, Zoroaster, 200-an tahun sudah ada, Kristus itu apa, itu ada yang paganisme itu sudah ada. Mungkin bisa sejarah-sejarah agama-agama itu juga, mungkin sedikit juga banyak, mengalir ke bawah. Makanya kalau untuk menyatakan seperti itu, namanya Allah itu kan Maha Kuasa. Mau jadi apa? Semaunya. Ya, karena apa? Itu perwujudan daripada dagingnya. Yang merupakan dunia alam semesta, merupakan bagian komponen yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ini sudah kerakitan. Jadi maka menurut saya dulu ya, itu alam, manusia, dan Tuhan itu satu kesatuan yang integral. Tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Dulu Bapak berpikir begitu? Ya, atau sudah, istilah sudah pikiran seperti itu juga ya toh. Karena apa? Makanya tauhid itu bagian dunia itu bagian yang padu dalam keesaannya. Meyakini keesaan Allah, kita meyakini bahwa dia itu dalam satu esensi, sifat, perbuatan dan asma-asmanya. Kalau seperti ini harus memang ditelaah, didiskusikan yang panjang lebar, butuh makan waktu, harus ada dalil dan pembuktiannya nanti. Gitu. Jadinya, wah ada istilahnya Allah itu kan umpamanya dianggap istilahnya wahyu. Nah, semua yang terjadi di dunia merupakan pewahyuan dari Allah. Makanya Islam, kalau tahu hakikat Islam, luar biasa. Karena apa? Nuwun sewu ini ya. Satu orang yang menyimpang dari Islam tentunya ya. Tentunya. Umpamanya salah satu itu tidak masuk dalam contoh seperti teroris. Karena satu kekurangan pengetahuan syar'i. Kedua kali tidak ada tasabat check and recheck di dalam mereka informasi. Mereka tidak memiliki dalam ilmu orientasinya tidak benar. Terus kehidupan beragama berlebihan sehingga lepas kontrol. Ya, terus para ijtihad penuntut ilmu tidak merujuk kepada ulama yang benar. Keenamnya tidak mengerti tentang hakikat Islam. Dan ketujuh, satu satunya adanya taklid buta, suatu kepercayaan yang diperoleh tanpa dasar dan argumentasinya. Ada 4 tingkatan toh, keyakinan dari taklid, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Makanya Islam itu wah cerdas harusnya. Supaya apa? Tidak dibodohi. Kita tidak terbelakang, maka kita itu istilahnya hijrah ini ya itu sebagai oleh Umar bin Khattab sebagai awal titik mungsuh kebangkitan umat Islam. Bangkit dari kebodohan, bangkit dari keterbelakangan, bangkit dari kemalasan. Bangkit segalanya biar menjadi Islam yang sejati itu. Makanya saya
sering juga memadukan tinggal audiensinya. Kalau audiensi orang sesepuh pakai pewayangan. Karena apa ini budaya? Karena istilahnya Islam itu dapat diterjemahkan dengan berbagai budaya, berbagai seni. Berarti melalui sinkretisme. Keindahan. Apapun terserah, ada sinkretisme, fanatisme, orientalisme, oksidentalisme, wes apa-apa. Yang penting kita, jangan sampai mengotori kita. Kita ya sekedar berbicara dengan mereka-mereka. Sebagai saya menyelam kemana-mana. Jangan alergi dengan siapapun supaya Islam itu mempunyai pengetahuan yang luas serta lebih lengkap dan membawa paham sikap mental yang lebih terbuka. Itulah mau kita seperti itu. Makanya Islam itu luar biasa. Cuma harusnya di dalam fakultas dimasukkan kurikulum, ya istilahnya ada penambahan mata pelajaran itu pengantar ilmu agama Islam. Siapa Islamnya bisa luar biasa. Jadi bisa mengelaborasikan antara kauliyah dan kauniyah, bisa nyambung. Seperti itu. Nah, tadi kalau kembali ke pertanyaan saya, Pak, kalau ada pembelaan gitulah, pembelaan pemahaman bahwa Kristen Islam sama aja, yang di Kristen firman nuzul menjadi manusia, yang di Islam firman nuzul menjadi Quran, tetap ada bedanya kan, Pak? Ya, bedanya kan di Kristen kan kalau mereka kan menyembah itu kan, menyembah firmannya yang jadi manusia. Kalau kita kan nggak menyembah Qurannya gitu. Nah, bedanya kan di situ, ya kan? Kalau mau bicara begitu kan Taurat juga firman Tuhan, Pak. Kenapa Tauratnya nggak disembah gitu kan? Ya itulah, maka perlu memahami benar-benar tiap hakikat ilmu pengetahuan itu supaya apa? Islam tidak terjebak dalam doktrin yang subjektif, sektarian yang subjektif. Karena kalau alergi membaca buku-buku yang lainnya, sebenarnya nggak apa-apa. Dengan siapa, buku apa, boleh. Islam itu bebas. Cuma apa? Ini untuk menjebati kemacetan berpikir sebagai Muslim. Saya mau ngono, mbak aja cerita di luar itu. Itu harus seperti itu. Kita tidak bisa hidup kokoh di landasan yang begitu kuat tanpa mengetahui ilmu itu tadi. Makanya agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan pertama kali bisa mendatangkan bencana yang besar. Kedua kali membangkitkan potensi membabi buta. Ketiga kali akan merusak sistem dan sendi-sendi kehidupan sosial. Itu pasti. Nah, Pak, kalau kembali lagi, Pak, kalau di kekristenan kan yang disebut dengan kitab suci kan kita sebut saja Bible, gitu Pak ya. Kan Bible itu Bible-nya sih kalau kita boleh bilang satu, cuman kan beberapa aliran atau golongan ini kan ada yang mengakui ini sebagai firman Tuhan, ada yang tidak mengakui gitu kan. Terutama seksi Yehova kan. Nah, makanya maksud saya gini, satu Bible tetapi timbul beberapa aliran gitu Pak. Dari satu Bible yang sama, ada yang timbul Trinitarian, ada timbul Unitarian, ada timbul nanti Oneness gitu kan Pak ya. Di sini kan ada perbedaan konsep ketuhanan nih. Ya tentu. Dari satu kitab suci gitu ya. Satu sumber tapi berbeda. Nah, satu Bible tapi melahirkan beberapa golongan yang konsep ketuhanannya berbeda gitu kan Pak. Kalau di Islam kan tidak terjadi yang demikian. Satu Quran, mau ada golongan apapun, mereka tetap Allahnya ya tetap satu. Kitabnya cuma satu, nabinya sama, Nabi Muhammad SAW gitu. Beda kejadiannya dengan yang di Kristen. Nah, Bapak melihat itu yang di kekristenan itu kan bisa dibilang itu adalah konsep ketuhanan yang belum selesai gitu Pak. Sampai sekarang gitu kan Pak ya. Karena sampai sekarang ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness gitu. Ya, macam-macam. Yang konsep ketuhanannya belum seragam gitu Pak. Belum final gitu kalau saya bilang gitu Pak ya. Itu ya kan namanya hanya hasil pemikiran. Nah, kan pemikiran itu tidak pernah mencapai keputusan yang paling final. Betul. Jadi kan artinya dari satu sumber melahirkan hasil pemikiran yang berbeda-beda. Jadi apakah kalau begitu golongan-golongan ini berarti mereka mengikuti agama atau mengikuti pemikiran agama Pak kalau begitu? Itu tadi ada yang mengikuti pemikiran agama. Nah, tidak mengikuti agama ada. Karena apa? Sama menjelaskan lebih panjang lebar itu kan juga nanti membuka aib seseorang, ya toh tidak baik. Ya ya, enggak ini kan
dalam rangka apa ya Pak ya? Yang seperti penjenengan ngomong itu, Iya. saya setuju. Maksudnya kan kita bicara ini kan supaya juga saudara-saudara kita yang muslim juga tahu gitu, paham. Kenapa saya berbicara dengan Pak Robertus? Karena Pak Robertus pernah di sana. Seperti halnya juga saya juga pernah di sana gitu loh Pak. Jadi maksud saya, kita yang sudah muslim nih Pak, kan kita juga punya kewajiban selain kita berdakwah kepada non-muslim, juga kita kan juga sebisa mungkin kita membentengi akidah saudara-saudara kita yang muslim yang lain gitu loh Pak. Itulah tujuannya. Betul kan, Pak, ya? Betul. Setuju Pak ya? Setuju. Hidup kan satu, hanya perlu hikmah. Iya. Mengerti situasi, kondisi, ya toh, dan mengerti dengan tepat dan benar apa yang kita lakukan hidup itu. I-nya terus punya ilmu. D-nya dakwah dan doa. P-nya pelayanan. Ya toh. Hidup itu usaha pelayanan. Kita itu orang harus usaha, tidak nangkrong-nangkrong membewe dangtok, enggak, tapi penuh perjuangan. Ya, seperti Kanjeng Nabi lah. Ya. Baik Pak. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan? Mungkin pesan-pesan buat saudara-saudara kita yang muslim? Ya cuman yang saya temui ya, ya entah itu dari sasitik bawah sampai atasan, kita tetap harus dalam satu sumber. Boleh berbeda-beda, tapi jangan membeda-bedakan. Seringkali terjadi seperti pokoknya kita itu rukun lah, Islam itu yang rukun. Soalnya apa? Seringkali kita tidak bisa disangkal, kita dalam kenyataannya menyaksikan. Ini sedikit ya, orang tahu harus tahu politik, jangan dimakan politik, ya. Tapi kita tidak usah berpolitik. Maksudnya sudah ada yang dijauhkan, didekatkan, ada 4 lalu banyak sekali Mas. Salam tuh tahu, makanya harus rukun supaya apa? Tujuan kita itu untuk menampatkan ketua partai itu bisa menduduki orang nomor 1. Selamanya kita hancur, nggak bisa berbasis mayoritas. Kenapa? Karena tidak rukunnya itu. Ada ini tandingannya, ini sama-sama kita seagama harus tandingan. Kedua kali ndaklah istilah jangan menutup diri sebagai orang Islam. Istilahnya maupun oksidentalis, orientalis, apa sinkretis, bahkan macam-macam itu untuk mengenal ada ini banyak sekali tidak kita sebutkan. Yang jelas supaya Islam supaya menjadi rahmatan lil alamin, ya toh. Itu tadi. Jadi diajar akal itu harus bekerja benar-benar karena kembali lagi Al-Quran didominasi secara literal maupun akar kata. Akal itu banyak sekali. Wama yajakaru ila ulu abab, tidak satupun orang yang menerima pelajaranku bisa mengambil tahu kecuali orang-orang yang berakal. Ini nanti yunadi munadi yamal kiyamati solah aina ulu abab. Jadi dicari orang yang pintar berakal itu. Apa? Rasulullah bersabda, ya tafakaruna fi khalqis samawati wa. Pikirlah tentang dunia itu. Istilahnya kami jadikan kebun anggur, kebun kurma, kebun apalagi itu, zaitun. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaan. Apa cuman kekuasaan? Ternyata di dalam kurma, di dalam buah batu ada kuasa Allah untuk menyembuhkan. Harus diteliti, melalui riset. Betul. Ya, observasi, eksperimen. Itulah Islam yang cerdas. Jadi Islam itu nanti akan apa? Mampu memecahkan masalah. Karena apa? Islam sendiri adalah apa? Sebagai solusi jalan keluar untuk menghadapi umat yang sedang mengalami krisis yang dihadapinya. Itu Islam. Bagaimana Nabi Musa? Kepung wakul binomo yang mangkapnya atau belakang tentara Mesir, kanan kiri gunung kenyemasan, gunung penderitaan, di depan gelombang siap mematikan. Tapi Allah belah laut itu. Inilah solusi. Masya Allah. Itulah yang luar biasa Islam. Nah Pak, kita ini kan sekarang sudah jadi muslim, kita sekarang paham nih Pak, bahwa setiap bayi yang lahir itu kan fitrahnya adalah muslim, ya Pak ya? Iya. Nanti dia menjadi Kristen, Yahudi atau Majusi itu kan karena orang tuanya. Istilahnya kalau dia sudah besar nanti dia menjadi menerima informasi tentang Islam, dia menerima, dia memeluk Islam, itu kan sebenarnya dia kembali ke Islam. Nah, boleh Pak minta pesan-pesannya buat saudara-saudara kita mungkin yang belum kembali ke Muslim gitu Pak? Nah, ini ada yang pengikut saya itu ada yang sebagian kembali, yang punya Islam jadi Kristen kan balik. Tapi ada yang sebagian itu dia itu pendeta pengkhianat, dulu merestetkan orang, sekarang sendiri dia jadi Islam. Lah maksud saya enggak usah itu
pertentangan-pertentangan. Kita tuh dulu umat yang satu katanya di surat Yunus nomor berapa itu? Ya. 19 itu umat yang satu karena berpecah belah gitu mereka itu pemahaman, tapi bukan perbedaan tapi mencari titik temu yang sama lah. Kita tuh Allahnya satu sempurna, rukunnya sempurna, jalannya sempurna, doanya sempurna. Apa yang tidak sempurna? Jadi jangan sampai Islam itu hanya Islam-Islaman. Islam tidak bisa saya pernah dikatakan tokoh di sini terus terang aja. Itu Islamnya Islam nggak asli. Oh ternyata Islam yang sempurna itu bisa dipalsukan juga. Toh. Padahal kalau saya sempurna, nggak bisa dipalsu. Mau dipalsu apapun sempurna kok dipalsu. Saya cuman ya udah menjadi Islam yang tidak asli ya monggo, asli ya monggo. Islam tidak ada yang asli monggo. Sudah masuk Islam, sudah syahadat, ya sudah itu kokoh, sudah mengakui adanya Allah yang tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala, selesai itu saja. Masa senang sekali setelah menjadi orang muslim kok tambah tun sewu nek cara Jawa ning utekku tambah cerdas. Tambah cerdas. Mendapat iluminasi dari Allah, pencerahan terus setiap malam. Terus saya ketemu seorang profesor juga kemarin. Dekat dengan saya ya dari Jogja. Bahkan enggak dia ngomong, enggak sembarangan orang karena apa? Anda saking cerdasnya di saat kau tidur lap terus bangun, yang kau pegang Al-Quran, disitulah kecerdasannya. Itu ciri-cirinya orang yang tidurnya sebentar, begitu bangun, baca buku. Makanya Al-Quran itu memberi pencerahan. Makanya otak itu kalau dikasih ayat-ayat suci Al-Quran, mau diikomai juga biar mendengar, itu akan terjadi sebralisasi, pembentukan otak secara sempurna. Nah otak sempurna artinya sempurna kan yang sulit untuk ditaklukkan tuh rasio itu yang tidak bisa ditunjukkan begitu cepat. Kalau dalam Kristen roh itu penurut, tapi daging lemah. Otak ini yang berpikir daging. Makanya saya kemarin dari Jakarta, Pak Robertus, fulusnya berapa, fee-nya berapa? Baca Yasin 21. Kitabi umal layas alukum ajran bahmutahun. Ikutlah utusan yang tidak minta upah. Karena mereka itu yang mendapat petunjuk. Nah, saya itu sampai dari Jakarta kok hidupnya sederhana. Lah kalau mau kaya juga bisa gampang. Kaya itu gampang, tapi dunia itu gelap. Akan menutupi. Teori Einstein pun mengatakan dunia itu akan menutupi. Jadi kalau masih ingat dunia, itu ya sulit mau ke sana. Maka perlunya tasawuf, zuhud, wara, udah harus syubhat, semuanya harus perbuatan yang tercela. Kita bisa berhubungan dengan Allah secara dekat. Wa idza sa'alaka abdi ani fa ini qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak nih Pak pencerahannya dari Pak Robertus nih. Ya, saya sendiri minta maaf. Cuman ya itulah sebatas apa yang saya pahami. Saya lebih jauh itu kecuali Allah nanti akan memberi pelajaran kepada saya. Wa alamaka malam takun tak lamun. Dia akan mengajarku sesuatu yang belum diketahui. Mungkin 1000 tahun saya sudah tahu nanti. Kalau saya dekat dengan Allah. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Terima kasih. Pencerahannya ya, waduh, nggak rugi ya ngobrol sama Pak Robertus ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan pembicaraan kita yang santai pada sore hari ini membawa manfaat ya buat para pemirsa, juga menjadi inspirasi. Yang salah datangnya semuanya dari kita, yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di konten selanjutnya. Saya ya, Pak, sebelumnya juga karena ini masih hari fitrah. Ya. Tadi sudah saya beri lagu-lagu ciptaan saya. Banyak yang mengarah tentang penjenengan bicara dengan dasar bicara Anda. Saya sudah ada lagunya. Di hari yang fitri ini, kalau ada galap gang solipun tumpang soh klentang klene atur kula dumateng Mas Dondi. Kula tansah nguwuh-uwuh ngantos tandes kalbu sanubari kula. Mugi panjenengan sami-sami nggih Pak, sami-sami. Korining manah ingkang sak perlu angluberaken Syekh Wiloso Sang Agung Samudra Pangasami. Pungkasaning pamicara saka Jawa Barat menyang Jawa Timur lewat alun-alun Kartosuro sak kadang lepat kula matur kula nyuwun pangapura. Sami-sami nggih Pak. Maaf lahir dan batin. Pamit ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi